acara Mutiara Iman. Nah, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang hamdalah ya Pak. Alhamdulillah. Nah, ini bagaimana Pak? Semisal teman kita yang udah bersih namun tidak membaca hamdalah, padahal kita sudah siap-siap dengan membaca doanya. Apakah kita tetap membacanya atau bagaimana Pak? Contohnya ada teman bersin, nah, terus lupa Membaca doa setelah bersih. Oke, ya paling tidak lupa membaca hamdalah gitu kan. Nah, terus bagaimana? Nah, atau terkadang mungkin temannya sudah jawab yarhamukallah dulu, yarhamukillah dulu ya. Ya, ini kembali ke asal bahwa hukumnya membaca alhamdulillah itu sunnah, yustahab, mustahab. Itu kan makanya dalam kata al-adhkar ada al-Imam Nawawi kan yustahabbu indal faragh minat ta'am ya kan minasyarab itu kan ba'dal atas itu kan inda khidbah wal aqdin nikah. Jadi kan memang setelah makan, setelah minum, setelah bersin, nah itu memang disunahkan hukumnya. Ketika sunnah ya kembali ke hukum asal. Gimana? Ya nggak apa-apa. Karena kayak kalau kesunahan itu kan kalau dilakukan baik mendapat pahala. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah terus ada yang menjawab ya mungkin ya biasanya karena baiknya teman kita. Nah yarhamukillah ya enggak apa-apa juga. Ya akhirnya kan jadi mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya berarti kan diingatkan kebaikan ya nggak batal juga. Aduh waktunya habis ini saya udah kelewat. Bilang aja alhamdulillah enggak apa-apa. Yarhamukillah. Artinya Allah Maha Sama, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Intinya ketika kesunahan ini bisa dilaksanakan walaupun mungkin ada yang mengingatkan ya, dia lupa enggak masalah. Intinya kalau tidak mengucapkan enggak apa-apa. Pada makan alhamdulillah kita mengucapkan. Pada minum ya kan? Ya ba'dal faragh minat ta'am, minasyarab ya kita nakul alhamdulillah hada istahab, ya kan? Nah, disunahkan apa adalah atas katalik. Begitu juga ketika setelah bersin. Nah, Imam Nawawi mengatakan itu di salah satunya kitab Al-Azkar. Nah, begitu. Sebenarnya begini, yang perlu kita tambahan ya, yang jangan sampai kita lupa sebenarnya, jangan sampai kita merasa yang paling berharga. Kita tahu suratul Fatihah itu kan dimulai dari basmalah, alhamdulillah. Nah, nikmat-nikmat seperti makan, minum, itu nikmat jasadi. Ya kan? Tapi itu pun disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana dengan nikmat-nikmat imani, nikmat ruhani? Ya kan? Karena suratul Fatihah itu di situ ada 3 segmen paling tidak ya, ada tiga pembagian di situ ya. Ada yang sifatnya uluhiyat, ada yang sifatnya barzahiyat, ada yang sifatnya abdiyat. Dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin itu uluhiyat. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in barzahiyat itu karena hubungan khusus antara hamba dengan Allah Tuhannya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta garis bawahi an'amta. Ini nikmat yang sebetulnya yang harus jangan lupa kita itu mungkin di sini hakikatnya nilainya wajib. Ada kan hakikatnya nilainya karena nikmat di mana an'amta alaihim ya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bisa jadi kita setelah makan bilang alhamdulillah makanan kita dibenci oleh Allah karena bukan berasal dari yang halal. Tapi kita bilang alhamdulillah, mungkin begitu ya. Nah, atau syubhat atau enggak tahu. Kita dapat kiriman uang, kita dapat punya anak, alhamdulillah boleh. Tapi jangan lupa bahwa dalam suratul Fatihah itu yang penting kita itu adalah jangan sampai melupakan merasakan bahwa nikmat itu ada 2. Nikmat yang dawam, ya kan? Dan nikmat dapat nikmat ini, dapat uang, dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat makanan, dapat minuman, tapi maghlub yang dibenci. Ada lagi nikmat yang kedua, dapat nikmat dia, dapat kedudukan, dapat pangkat, tercapai cita-citanya, tapi dhal menyesatkan. Makanya yang baik yang dawam apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, ini yang perlu disyukuri. Nikmat apa? Nikmat ikut siratal mustaqim. Nah, inilah. Karena apalagi alhamdulillah dikatakan tadi bahwa ajaran para aulia, ajaran para ulama, ajaran para anbiya itu kan perintah dari Allah itu atas nikmatnya adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bagaimana Allah berfirman tentang
pentingnya alhamdulillahirabbil alamin itu kan. Kepada Nabi Dawud, kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Ibrahim, semua para anbiya. Nah, dan ingat, kita itu terkadang menyepelekan sesuatu walaupun bentuknya lesan. Padahal contoh ya, terkadang dengan perkataan seorang presiden, seorang yang berkuasa di tempat tertentu saja, itu bisa membangun jembatan, bisa membangun rumah tanpa dia terjun ke lapangan kan. Hanya siap, ya, gitu kan. Ini dikerjakan, tidak, jangan. Kata ya tidak, ternyata sangat sakti ya. Akhirnya adanya mall dihancurkan mungkin, kan, karena kurang bermanfaat ya. Adanya pendidikan dibangun, mungkin dari kata ya tidak seseorang tertentu yang punya kebijakan. Nah, ketika Allah yang Maha Kuasa, ya kan, telah menyunahkan, telah memberikan kalimat thayyibah yang ini sangat luar biasa. Kenapa kita malas mengucapkan? Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun, ya kan? Fadkurun. Jadi banyak kita mungkin lebih banyak menyebut WA, WhatsApp. Nah, punten ini ya, Facebook. Itu kan nama-nama ya. Mungkin nama teman-teman, nama grup, nama apapun itu kan. Kita banyak menyebutnya, tapi masa kalimat thayyibah yang punya luar biasa kehebatannya, jangan sampai kita tidak membiasakan menyebutkan. Karena ada kekuatan di situ, fa'al, istilahnya begitu. Bekerja, kalimat-kalimat itu memang atas izin Allah fa'al. Artinya punya kekuatan, punya rahasia, ya kan, atas izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melafadzkan. Ya kan, bagi orang yang melafadzkan dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, dengan tauhid yang tinggi, bahkan lebih mulia nilainya daripada nikmat itu sendiri. Kalimatnya itu loh. Contoh ya. Sampai bagi saya Mbak, coba Mbak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya saya ini melebihi pakaian. Atau saya sedekah 100 juta, 2 juta, 5 juta kepada fakir miskin. Mengucap alhamdulillah, alhamdulillahnya itu melebihi. Makanya ketika alhamdulillah bil qaul, bil af'al, itu kan bil jawarih, tetap bukan berarti menggugurkan pentingnya mengucap alhamdulillah, karena setelah sedekah alhamdulillah, setelah sholat alhamdulillah, ya kan? Setelah zakat alhamdulillah. Bahkan sebelum melakukan sesuatu juga alhamdulillah. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa sunnah. Kalau diulangi ya lebih bagus.